Ketika wanita itu ingin tidur, ia lupa mematikan lampu. Tetapi, karena hal kecil itulah, nyawanya dan nyawa putrinya justru terselamatkan. Saat wanita itu pergi untuk mematikan lampu, ia terkejut bukan main. 3 orang asing sudah lebih dulu masuk ke dalam rumah. Ia pun langsung menyadari akan ada bahaya. Anna segera berlari ke kamar putrinya dan menyiramkan air untuk membangunkannya. Namun begitu mereka keluar dari kamar, seorang pencuri muncul di depan mereka dan mencoba menghalanginya. Karena tidak ada waktu untuk berpikir, Anna langsung membawa putrinya masuk ke lift terdekat. Beruntung, pencuri itu terlambat dan tertinggal di luar. Mereka berdua mengira sudah selamat dari bahaya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ada satu pencuri lagi yang sejak tadi menunggu di bawah. Namun, pencuri itu melihat pintu lift tidak terbuka sama sekali. Ia hanya bisa melihat lift itu naik ke atas, tepat di depan matanya. Ia bergegas berlari ke lantai 1, tetapi setelah tiba di bawah, ia justru mendapati bahwa lift itu tidak turun-turun. Ternyata, Anna menekan tombol darurat dan mengirim lift kembali ke lantai 2. Karena ia tiba-tiba teringat bahwa di lantai 2 ada sebuah panic room. Anna membawa putrinya berlari ke arah panic room. Beruntungnya, pada detik-detik terakhir, mereka berhasil masuk dan bersembunyi di dalamnya. Para pencuri yang marah mulai menghantam pintu berulang kali. Anna dan putrinya duduk ketakutan di sudut ruangan. Kabar baiknya, pintu besi yang kuat itu berhasil menahan para pencuri. Anna segera mengambil telepon untuk menghubungi polisi. Namun, ia mendapati bahwa sambungan telepon di panic room sebenarnya tidak terhubung. Saat Anna kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, putrinya melihat tombol speaker dari ruang CCTV. Ia berkata pada ibunya untuk menyalakan speaker dan menakut-nakuti para pencuri. Sang ibu lalu menyalakan speaker dan mengatakan kepada para pencuri bahwa polisi sedang dalam perjalanan dan jika mereka ingin selamat, mereka harus segera pergi. Namun, para pencuri tidak takut karena mereka sudah terlebih dahulu memutus saluran telepon rumah. Lalu, salah satu dari pencuri itu berkata, "Kalau kalian memberikan kunci brankas, kami akan pergi saat ini juga." Tetapi Anna tahu bahwa itu hanyalah kebohongan dan tipu muslihat dari mereka. Ia berkata kepada para pencuri itu bahwa mereka tidak akan keluar dan tidak akan membiarkan para pencuri itu masuk. Mendengar itu, para pencuri menjadi sangat marah. Mereka menghancurkan dinding dan berhasil mencapai saluran ventilasi panic room itu. Lalu, mereka memasukkan sebuah tabung gas ke dalamnya. Anna langsung merasa ada yang tidak beres. Ia berlari ke arah saluran itu. Begitu ia memeriksanya, bau gas beracun yang sangat kuat membuat tenggorokannya terasa terbakar. Melihat itu, para pencuri menyalakan tabung gas tersebut dengan kekuatan penuh. Dalam waktu singkat, Anna dan putrinya mulai sesak napas karena gas tersebut. Nah, cuplikan selanjutnya dari film bertema thriller ini bisa kalian saksikan dengan judul Panic Room 2002.